Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Bapak di video pembelajaran kimia. Di pertemuan yang di video ini kita akan membahas tentang teori atom yang terakhir ya, yang kelima sebenarnya, tetapi hanya dua pembahasan ya. Setelah kemarin kita membahas tentang teori atom Bohr, sekarang kita akan membahas tentang teori atom mekanika kuantum ya, atau sering disebut sebagai teori atom modern. Nah, bedanya dengan yang teori atom sebelumnya, biasanya nama ilmuwan yang digunakan sebagai judul gitu ya. Contoh misalnya teori atom Dalton berarti menunjukkan bahwa nama ilmuwannya adalah Dalton. Teori atom Thomson berarti menunjukkan nama ilmuwannya adalah Thomson. Teori atom Niels Bohr berarti menunjukkan nama ilmuwannya adalah Niels Bohr. Tetapi di teori atom modern ini, teori atom mekanika kuantum, dia tidak menyebutkan nama ilmuwannya. Mengapa? Karena ternyata banyak ilmuwan yang terlibat dalam perumusan teori atom untuk yang terakhir ini, yang sampai hari ini diakui sebagai yang paling mendekati kebenaran. Mengapa masih disebut teori? Ya artinya masih ada peluang bahwa teori ini masih perlu diperbaikan ya, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Baik, anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang teori atom mekanika kuantum. Jadi, mengapa teori atom terus berlanjut? Jadi, teori atom yang kemarin kita bahas tentang ini ya, teori atom Niels Bohr. Di sini masih ada beberapa kelemahan yang tidak bisa Niels Bohr jelaskan seperti itu. Di antaranya adalah teori Niels Bohr ini hanya cocok ketika menjelaskan spektrum dari atom hidrogen. Tetapi ketika atom hidrogen dan atom-atom yang nanti mempunyai elektron tunggal gitu ya, jadi elektron yang tunggal atau yang mirip dengan hidrogen. Tetapi nanti ternyata gagal teori ini untuk menjelaskan terjadinya spektrum untuk atom-atom yang berelektron banyak. Maka dari itu kemudian ada beberapa ilmuwan yang mencoba untuk menyempurnakan teori dari penjelasan atom Bohr ini. Nah, siapa saja ilmuwan yang terlibat di teori ini? Yang pertama adalah di sini ada Max Planck ya. Maaf, ada Max Planck di sini yang menyebutkan bahwa atom itu suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu nanti yang disebut sebagai kuanta. Jadi maksudnya paket-paket gelombang di sini maksudnya misalnya kita memiliki ada beberapa panjang gelombang untuk warna lah misalnya. Jadi antara warna hijau, warna merah, warna biru itu menunjukkan panjang gelombang sinar tampak yang berbeda-beda. Nah, artinya jika kita melihat daun itu berwarna hijau, berarti partikel atom penyusun dari daun tadi itu menunjukkan panjang gelombang energi di warna hijau gitu ya. Dan warna-warna yang lain. Bukan hanya warna, bahkan misalnya kita berbicara alat elektronik, ada radio, televisi gitu ya. Bahkan alat telekomunikasi itu semuanya bermain di paket-paket gelombang ya, menggunakan frekuensi panjang gelombang tertentu. Nah, karena semua yang ada di alam semesta ini merupakan bagian dari materi, berarti atom juga memiliki sifat-sifat sebagai paket gelombang tersebut. Nanti yang disebut sebagai kuanta. Lalu ada ilmuwan yang kedua yang bernama Louis de Broglie. Di sini dia menjelaskan bahwa materi apapun itu dia memiliki sifat sebagai partikel. Dan khusus untuk elektron ini nanti ternyata dia selain memiliki sifat sebagai partikel, dia nanti memiliki sifat sebagai gelombang. Jadi elektron itu nanti punya dua sifat, dia sebagai partikel juga sebagai gelombang. Nah, karena elektron memiliki dua sifat ini, maka muncullah kemudian prinsip ketidakpastian dari Heisenberg tentang dualisme materi. Maksudnya bahwa antara letak dan kecepatan elektron itu tidak bisa ditentukan secara bersamaan. Artinya ketika kita menentukan letak elektron,
berarti kecepatannya tidak bisa diukur, dan sebaliknya jika kita mengukur kecepatan elektron, berarti letaknya tidak bisa kita tentukan di mana. Oke ya, itu adalah 3 ilmuwan pertama yang mencoba menjelaskan tentang teori atom mekanika gelombang. Oke, artinya adalah dari ketiga ilmuwan ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya elektron, jadi yang ingin dijelaskan oleh ketiga ilmuwan ini adalah tentang bagaimana sifat perilaku dari elektron. Berkaitan bagaimana penyusun atom itu sudah mutlak, sudah jelas, isinya adalah proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron itu letaknya di inti atom, sedangkan elektron berada di kulit atom, di mengelilingi atom, mengelilingi inti atom ya, mengelilingi inti atom. Nah, bagaimana cara dia mengelilinginya? Seperti inilah pembahasan dari menurut teori atom mekanika gelombang. Nah, elektron kata Louis de Broglie itu dia mempunyai sifat sebagai gelombang. Karena mempunyai sifat sebagai gelombang, berarti yang namanya gelombang itu berarti nanti geraknya tidak lurus gitu ya. Jika kita ibaratkan ini adalah inti atom, kalau jika kita membahas teori Niels Bohr kemarin, itu kan gambarnya kulit elektron itu bentuknya bulat gitu ya. Nah, kemudian kita letakkanlah elektronnya di kulitnya ya, di sini misalnya kan di kulit pertama kemana ada berapa elektron? Ada 2 gitu ya. Kemudian di kulit kedua ada 8. Nah, jika kita melihat sekilas gambar Niels Bohr, berarti kita bisa menentukan letak elektronnya gitu ya, keberadaan elektronnya. Nah, karena menurut Louis de Broglie tadi bahwa elektron itu mempunyai sifat gelombang, maka nanti posisi elektron itu nanti tidak lurus mengikuti kulitnya ya, tapi dia nanti akan bergerak seperti gelombang nih, seperti ini. Seperti inilah gerak dari elektron. Berarti jika ada 8 elektron, maka ke-8 elektron nanti akan bergerak seperti gelombang semua. Nah, karena elektron memiliki sifat dualisme sebagai partikel dan sebagai gelombang, maka antara letak sama kecepatan itu nanti tidak bisa diukur bersamaan. Itulah yang menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, terakhir ilmuwan fisika bernama Erwin Schrödinger kemudian membuatkan persamaan gelombangnya. Artinya digunakanlah rumus fisika dari teorinya Max Planck tadi, sampailah ke rumus dari yang dibuat oleh Louis de Broglie. Akhirnya nanti Erwin Schrödinger ini sendiri dia menyimpulkan bahwa persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom nanti kita kenal dengan istilah bilangan kuantum. Maksudnya berarti elektron itu nanti hanya bisa kita tentukan, cara menentukan keberadaannya adalah dengan melihat bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini nanti bisa disebut sebagai alamat elektron gitu ya. Bilangan kuantum itu bisa kita sebut sebagai alamat dari elektron. Nah, jadi ada di mana keberadaan elektron itu nanti kita bisa tentukan melalui bilangan kuantum. Nah, bagaimana gambar model atom dari teori atom modern? Nah, inilah gambarnya. Dia adalah penyempurnaan dari teori atom Niels Bohr. Jadi kulit tetap sama, ini adalah kulit pertama, ini adalah kulit kedua, ini ada kulit ketiga, dan ini adalah kulit keempat. Tetapi bedanya adalah kedudukan elektronnya tidak ditentukan seperti yang dibuat oleh Niels Bohr gitu ya. Dikasih bulat-bulat seperti onde-onde gitu ya. Bulat gitu ya. Nah, kalau di sini karena dia punya sifat gelombang, maka elektronnya tidak bisa ditentukan secara pasti di mana. Maka menggambarkannya berarti dibuatkanlah titik-titik seperti ini ya, titik-titik seperti ini. Di mana ada titik yang paling gelap, yang paling tebal gelapnya, hitamnya, berarti di sanalah kemungkinan terbesar kita bisa menemukan elektron.
Nah, nanti kemungkinan terbesar kita menemukan elektron tadi kita akan namakan sebagai orbital. Ini dia. Jadi orbital itulah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang nanti mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Oke ya. Jadi di mana kita bisa menemukan elektron itu nanti daerahnya kita namakan orbital. Kepastiannya di mananya juga kita tidak bisa menentukan karena elektron itu bergerak terus gitu ya. Jadi bayangin kamu misalnya punya adik, dia lari terus gitu ya, lari terus. Jadi ketika kita melihat adik kita tadi berlari, maka kan kita tidak bisa menentukan dia ada di mana gitu. Misalnya dia berlarinya di ruangan tengah. Di ruangan tengah dia lari terus. Ketika ditanya oleh ibu, mana adikmu? Maka kita hanya bisa menjawab ada di ruangan tengah gitu ya. Tapi ruangan tengahnya di mana kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena adik kita ini lari terus gitu ya. Apakah dia di pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah-tengah dari ruangan tengah itu kita tidak bisa memastikan. Jadi elektron juga seperti itu. Kita hanya bisa menentukan ruangnya gitu. Dia ada di sana, tapi posisi letak pastinya kita tidak bisa menentukan. Nah, inilah gambar dari model atom tadi dengan keberadaan elektronnya disamarkan menjadi titik-titik-titik gitu ya. Jadi inilah penyempurnaan dari teori atom Niels Bohr. Ada 4 ilmuwan yang terlibat, ada Max Planck, Louis de Broglie, Heisenberg, dan terakhir Erwin Schrödinger. Karena ada 4 ilmuwan yang terlibat, maka tidak ada nama yang dipakai untuk judul gitu ya, tetapi hanya dibuat sebagai teori atom mekanika kuantum. Nah, di video berikutnya berarti karena disebut oleh Schrödinger untuk menentukan keberadaan elektron itu menggunakan bilangan kuantum, berarti di video selanjutnya kita akan belajar menentukan bilangan kuantum supaya tahu di mana keberadaan elektron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.